Adicara kaping sekawan inggih punika siraman rohani ingkang badhe dipun asta dening Gus Adib dumateng panjenenganipun kawula sumanggaken. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng Sahibul Bait yang kita hormati dan kepada semua rekan-rekan para pemuda-pemuda Kasyful Qulub yang dicintai oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Para rekan-rekan semua yang saya banggakan, dalam sholat berjamaah terutama. Sholat berjamaah itu manfaatnya akeh. Manfaatnya uripe kepenak, ya, nundunyane kepenak, matine kepenak. Sopo kang pengin, ya, uripe berkah serta nayen mati husnul khotimah. Ayo tumandang sholat berjamaah. Artinya orang omong kosong lah, ya, sampai bisa melihat, sampai bisa membuat iktibar kepada orang-orang yang ahli jamaah. Orang-orang yang ahli jamaah itu bagaimana? Tapi ahli jamaah sing ora krono-krono liyane, yo hanya krono Allah. Jangan sampai krono depan rumahnya ada yang dicintai. Wah, itu. Coro, ya misalkan lah ya. Misalkan ada ini Rian, Urip, kan pada sergap jamaah ya, yang saya sering lihat itu ya di masjid. Contoh saja lah. Mungkin yang ada di musola ya, mudah-mudahan semuanya juga diisi oleh anak-anak IPK. Nah, misalkan anak wong wadon Urip. Nah, dia untuk berusaha caper kepada Bang Urip ini karena Bang Uripnya ini ahli jamaah, jadi dia juga ikut-ikutan jamaah. Tapi karena caper kepada Bang Urip, nah ini yang ya jamaahnya ya sah-sah saja, cuma kan kurang pas gitu loh ya, niatnya krono. Nah itu, atau sebaliknya ya, Urip sregep mergo anak sing lagi caper karo calon mertuane. Mergo mertuane ahli calon mertuane ku bapane sing lagi senengi ahli jamaah. Akhirnya dia kerja jamaah jadi terus ngomel. Ini contoh saja. Nah ini jamaahnya kita bukan karena Allah, yaitu ya untuk awal-awal mungkin untuk latihan apa, mungkin menata hati belum bisa, begitu nggak masalah lah. Jangan sampai tidak sama sekali gitu. Jangan sampai tidak sama sekali. Walaupun niat awalnya karena ini karena itu, lakukan saja. Nanti lama-lama Allah akan menata hati jadi ikhlas krono Gusti Allah. Itu berkahnya jamaah, nanti hati kita akan ditata oleh Allah. Jadi jangan tidak sama sekali ya gitu. Perkara yang baik itu jangan tidak sama sekali untuk dilakukan, walaupun masih ada embel-embel karena ria atau karena dia gitu ya. Nah itu. Nah cuma dalam masalah jamaah itu orang asal melu-meluan. Terkadang saya yang sering melihat itu di banyak tempat lah. Kalau kadang saya di masjid mana, saya jamaah mampir kemana itu,
kadang sering melihat orang yang ketika jamaah sudah jelas-jelas tertinggal imam. Imam takbir, Allahu Akbar. Terus dia bareng sama saya datang. Ketika sampai ke situ, imam itu sudah posisi ruku, terus i'tidal. Jadi pas saya takbir terus atau orang yang takbir itu, kalau imamnya sudah selesai ruku, maka ketika imamnya salam ya kita nambah satu gitu loh. Aja terus wis imamnya ruku, i'tidal, dek Allah Akbar, ruku, i'tidal, diudak. Wah, diuber. Imamnya diuber, imam langsung diudak. Imamnya salam melu salam. Nah ini yang tidak boleh ya. Jadi kalau sudah tertinggal rukuknya imam, maka kita harus nambah. Lah juga yang terjadi kesamaran itu simpangan antara makmum karo imam. Imam masih ruku terus gagian Allahu Akbar. Lah pas kita takbir terus mudun ruku, imamnya pas i'tidal lagi, jadi simpangan undalan gitu. Ini juga imam salam kita nambah. Karena apa? Karena kita tidak mendapati tumakninahnya imam. Yang kita salam, imam salam kita ikut salam itu kalau kita mengikuti tumakninahnya imam dalam ruku. Jadi imam esi ruku sampai langsung ruku. Ya, tapi tumakninah di ruku itu imamnya masih tumakninah, kita juga tumakninah, maka kita imamnya salam, kita ikut salam. Tapi kalau tidak mendapatkan tumakninah, misalkan kita baru turun Allahu Akbar, nembe tumakninah aja nih imamnya wis ngadeg. Lah ini berarti tidak mengikuti tumakninah bersama imam dalam ruku, maka imamnya salam kita nambah. Nah, ya nambah satu kalau ketinggalan satu, nambah dua kalau ketinggalan dua. Intinya kita yang rakaat tadi itu tidak dianggap satu rakaat. Dan lagi jadi itu penting sekali. Banyak sekali orang yang ya imamnya sudah jelas-jelas wis i'tidal loh, terus diudak. dikejar loh. Imamnya salam melu salam, dan ini banyak sekali terjadi. Nah, mudah-mudahan sampai tidak berlaku untuk sampean ya. Sampean sudah tahu. Jadi angger orang menang itu makninah bareng imam ya harus nambah. Nah, ketinggalan serokaat ya nambah serokaat. Yaitu. Dan jangan meremehkan rokaat sholat. Artinya jangan meremehkan seperti ini. Contoh, ketika rokaat kedua imam tahiyat kan, terus kita ketinggalan, pas datang imam lagi tahiyat, kita jangan menunggu imam berdiri, langsung takbir ikut tahiyat. Di situ tetap ada pahala, walaupun tidak dihitung rokaat, tapi tetap ada pahalanya gitu. Jadi la tahqiranna minal hasanah ya. Jadi jangan menyepelekan barang bagus walaupun cuma sedikit gitu. Dan walaupun tidak terhitung rokaat, sampai imam tahiyat rokaat kedua sampai saat takbir terus langsung jagung kan, sampai nggak dihitung kan, sampai dihitungnya ya mulai ketiga keempat misalkan duhur, berarti tetap nambahin 2 rokaat, tapi di situ tetap ada pahala tersendiri. Jadi aja nunggu imamnya ngenteni ngadeg terus dek nabi menurut takbir ya, kalau bisa jangan ya. Misalkan nunggu ya orang masalah sih, cuma kalau misalkan kita ini ya tinggal langsung ikut duduk saja gitu loh. Malah kalau dulu di Mekah itu bukan hanya itu, ketika imam sujud pun diikuti sujud, dia langsung sujud. Allahu Akbar, imam sujud, Allahu Akbar langsung sujud. Tapi ya tetap dia tidak dianggap tidak dianggap, dia nanti nambah gitu loh. Tapi dia tetap langsung mengikuti orang ngenteni gitu loh, orang ngenteni ngadeg gitu loh. Tapi langsung diikuti, posisi imam di mana saja itu langsung diikuti. Ya, itu jadi jamaah-jamaah itu seperti itu. Kayak kadang ada yang sering melihat seperti itulah. Makanya jangan sampai itu terjadi kepada kalian-kalian semua. Harus berbeda orang yang ngaji dan orang yang tidak ngaji. Harus beda, harus diamalkan ilmunya gitu loh. Jadi Gusti Allah ngatur kabeh masalah kita semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gari dek kon manut ketok bae lah.
Ya, dek manut karo pangeran wis mesti dikepenak lah. Ora usah anu angel-angel lah. Sampean manut karo sapa mesti dikepenakna gitu. Sampean duwe batir, kok batire gampangan manut ya. Kepenak mesti betah sampean batiran karo wong mau gitu. Tapi batiran karo bocah sing ora manut apa dan sebagainya mesti sampean ya ora betah, pengen dia boleh batir liyane. Nah, ini Allah seperti itu. Jadi kita mulanya ono bahasa-bahasa wong-wong bocah-bocah kayak kowe gawene sapa kowe? Apik temen. Ya iki nikmat cekang zat sing ngecat Lombok jere. Nikmat cekang zat sing ngecat Lombok. Sapa ya Gusti Allah ya kan? Sing ngecat Lombok jere. Jadi apalagi kalau kita melihat itu ya buah-buahan apa? Buah delima, tahu buah delima orang? Nah, buah delima kan ketika dibuka kan ya apik banget ke wiji-wijine ya, wiji-wijine. Jadi Allah saja mengatur gitu loh, mengatur biji-bijian seperti itu dengan baiknya. Maka Allah pun akan mengatur kita dengan baik. Sing penting dhewek percaya karo Gusti Allah. Fik billah wala taqluk wa qul ya Rabb. Percayalah kepada Allah dan jangan risau, jangan galau, jangan risau. Percaya kepada Allah, jangan khawatir dan ucapkanlah ya Rabb, ya Allah atau ya Rabb itu ya Tuhanku, ya Rabb urzuqni zaujatan sholihah. Ya Tuhanku beri aku rezeki istri yang sholihah. Doa ya Allah jika dia jauh dekatkanlah. Jika dia tapi jangan salah doa ya, jangan salah doa, nanti sampean salah doa. Ya Allah jika dia jodohku maka dekatkanlah, jika bukan jodohku maka dekatkanlah lagi. Dan kalau memang dia bukan untukku maka jadikan untuk jangan jadikan dia untuk orang lain loh. Ya, kita berdoa saja meminta yang baik. Anta a'lamu bihi minna, engkau lebih mengetahui apa yang ada pada diriku. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri kita. Jadi kita tinggal medeng lah, kapan tinggal medeng, wis pokoknya tinggal medeng. Sebagaimana sampean siki merasa kepenak sekolah ya kepenak, orang mikir ngode, pokoknya waya SPP ya Pak, SPP-nya urung bayar ya. Nah kita juga sama, ketenangan kita dalam hidup itu ya sama, kepercayaan kita kepada Allah itu sama dengan kepercayaan kita kepada orang tua kita yang membiayai kita gitu loh. Kita aman, sekolah aman, orang mikir ngode, orang mikir apa, pokoknya konsing belajar sregep, waya SPP-nya jaluk, waya daftar pendaftarnya jaluk ya kan, medeng kabeh. Lah kita juga medeng mari Gusti Allah kabeh medeng. Yo abda ya. Wah, bocah sregep puji-pujian niku. Buka-buka jadi bocah soleh. Amin. Soalnya anak tunggal itu kudu soleh, nek ora soleh rugi itu. Kan orang desa dulur ya. Nah itu. Jadi walaupun masih kecil, dilatih jamaah, dilatih untuk sholat. Itu tadi waktu waktu acara khataman kemisan kebetulan tadi acara khataman kemisan di rumah saya, yang bapak acara biasa kemisan keluarga itu kan kebetulan di rumah. Itu tadi menceritakan kalau gurunya itu saya Murtado itu pernah di cara bacaan Qur'annya itu dites sama jaluk disimak sama wong tapi wongnya budek. Jadi wong ahli Quran tapi punten ora krungu. Tapi beliau ahli Quran. Lah terus gurune bapak iki Murtado iku disimak nang lho. Wong budek kok nyimak gitu. Akhirnya kan ditakoni wong, "Lho, jenengan niku kan mboten mireng. Tapi kenapa kok
ketika Mbah Kiai ini salah kok jenengan bisa ngerti gitu loh. Wong sampean ora krungu, tapi ketika dia bacanya salah kok krungu, ngerti, salah gitu loh. Terus kena apa gitu loh? Jawabane Kiai sing mboten mireng niku jawabane katon nang lambene. Dadi sing maca iku sing gurune bapake sing maca kuwi ketika disimak sing dilametna mau lambene. Dadi anggere lambene ora murup ceritane sing angger lambene ora murup berarti salah. Tapi angger bener ki ngene lob-lob iki lho. Cara pendelengane wong sing ora krungu kuwi mau. Ya jadi itu ya, nah, itu di kalangan para ulama-ulama hal-hal yang seperti itu sudah terjadi dari zaman dahulu. Itu Mbah Kiai Murtad itu seperti itu, dia nggak salah iki sekang lambene iki ora murup. Ya, seperti ulama-ulama dulu kayak Imam Nawawi, iku nek ngarang kitab sing murup drijine. Ya, Imam Nawawi itu nek ngarang kitab orang nggo lampu, drijine murup dadi lampu. Drijine iki dadi lampu madangi. Angger Imam Rafi'i sing dadi murup pulpene. Tapi angger Imam Nawawi drijine. Ning angger Imam Rafi'i pulpene sing murup. Nah ini artinya hal-hal ibadah-ibadah yang kita mudah-mudahan bisa melakukan, bu ibadah jamaah, bu apa itu pasti ada sir, ada rahasia, ada hikmah besar di balik itu semua. Sing kita orang ngerti, bisa jadi ngertine mongko wis umur semana, bisa jadi ngertine kok oke nyong ya Allah ki berkah nyong ganu sregep jamaah nyong kabeh digawe kepenak dan sebagainya. Oh berkah nyong sering ngaji, alhamdulillah anak-anak nyong pada sregep ngaji. Oh berkah nyong seneng kiai, alhamdulillah anak-anak nyong pada seneng. Itu nanti akan seperti itu. Allahumma amin. Jadi makanya banyaklah kisah-kisah yang seperti itu ya. Yang Mbah Bisri, ada siapa? Mbah Hisham Leler. Mbah Hisham Leler itu terkenal seneng jago. Beliau Mbah Hisham Leler itu duwe jago sing regane nganti jutaan. Zaman biyen lho. Zaman tahun biyen jagone regane jutaan. Ning begitu keramuhan kiai ini disembelih jagone. Nggo nyandingi ngormati nggo suguhan ngono lho. Jago sing paling disenengi lho. Jago sing paling disenengi disembelih gara-gara kerawuhan gurune. Nah, iku beliau oleh dawuh, aku ora niat nyembelih jago, ning aku niat nyembelih nafsu, ya, nyembelih nafsuku sing tak arep-arep sok mben muga-muga anake nyong dadi wong sing soleh, ngalim, soleh alim. Nah, iki dileng Mbah Hisam putra-putra nono Gus Anam. Ono Mbah Taur almarhum, ono Gus yo wong alim-alim kabeh. Iku berkah abahe kaya ngono kuwi karo gurune. Nah ini seperti itu. Jadi ada hikmah yang besar di belakang kehidupan kita nantilah di masa depan yang kita nggak tahu. Makanya kita tetap harus percaya sama Allah. Kita temenanan kudu yakin aja nganti goyah dan sebagainya. Paham ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.